Ya, Shalom, sobat Smart People Chat. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi bagaimana kasih Tuhan. Beberapa terakhir ini saya melihat luar biasa. Yang saya saksikan hari ini adalah beberapa bulan yang lalu saya merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya sadar kenapa saya merasakan hilang. Hilang bukan berarti hilang harta benda, bukan. Tapi hilang secara rohani lah. Terus saya waktu itu sempat bingung karena beberapa senior saya sudah dipanggil Tuhan begitu. Terus saya merasa seperti seolah-olah seperti hidup itu nggak terarah gitu. Tapi saya terus berdoa, minta dengan Tuhan, apa yang saya kok seperti ini gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa seperti itu gitu. Karena ada beberapa waktu itu, karena saya kan biasanya dulu ada mentor gitu, ada gembala, ada mentor. Tapi tiba-tiba sesuatu itu pergi gitu. Tapi ya apa yang pernah diajarkan, dikasih tahu, itu tidak akan pernah hilang. Ya. Tapi saya nggak tahu hari itu seperti ada sesuatu yang hilang gitu. Ya sempat bingung gitu. Tapi saya terus berdoa dengan Tuhan. Apa maunya Tuhan saya nggak tahu ya. Tapi saya terus berdoa karena waktu itu kami hanya beribadah waktu itu hanya ibadah sepanjang online aja ya. Jadi onsite itu jarang, kadang-kadang bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru ibadah onsite. Tapi beberapa bulan yang lalu itu saya merasa tiba-tiba saya merasa ada kehilangan ya. Ya seperti cerita bagaimana Musa dipanggil Tuhan dan Yosua diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ya seperti itulah ceritanya. Jadi saya terus berdoa seperti bingung. Tuhan kok gini rasanya? Kok orang yang dulu pernah menjadi mentor saya tiba-tiba menyatakan diri seperti ya mungkin tidak melayani lagi lah. Terus gembala saya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi saya merasa seperti yang saya katakan awalnya sepertinya tidak ada orang gitu yang orang di belakang saya yang selalu mengingatkan, mengajar. Karena apa yang diajarkan itu memang ya beda gitu. Pas akhirnya ya udah saya dengan istri ngambil keputusan, udah kita harus mencari tempat lah yang secara rohani kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah di situ. Dan cukup lama juga pergumulan itu ada beberapa tahun. Akhirnya kami putuskan, kami akhirnya bergabung dengan salah satu tempat ibadah gitu. Tapi memang suasananya berbeda ya. Dari yang pertama itu dengan kita masuk yang kedua ini berbeda. Tapi bukan berarti saya nggak terima firman ya. Saya firman kadang apapun firmannya kita harus terima. Tapi rasa suasana itu berbeda. Karena biasanya didikannya begitu keras ya. Tapi kita masuk kita yang kedua ini berbeda. Tapi ya saya harus berusaha untuk bisa menerima itu, harus bisa mengimbangi. Jadi yang misalnya yang tiba-tiba pengajarannya keras, yang kedua kadang tiba-tiba lembut. Artinya saya harus di tengah ini harus bisa mengimbangi. Artinya saya harus bisa mengambil hal yang positif. Gitu. Tapi apa yang saya katakan buat Bapak Ibu Saudara ya siang hari ini, apa yang saya saksikan ini memang benar ya. Kita tuh perlu ada seorang mentor ya, memang perlu. Karena tanpa mentor ya kita hidup itu kadang-kadang nggak terarah gitu. Itu yang dialami oleh Yosua. Saya melihat Yosua ini kan waktu Musa mati, dia berkali-kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan. Sampai 3 kali rasanya saya melihat Tuhan bicara dengan Yosua. Karena yang Yosua bawa ini
yang dia pimpin ini bangsa Israel yang cukup besar, bahwa masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu yang saya alami. Gitu. Tapi ya, saya berusaha untuk tenang, saya untuk berdoa dengan Tuhan, maunya Tuhan apa gitu. Nah, hal-hal kejadian yang seperti itu yang apa yang katakan tadi, bahwa kita perlu seorang mentor ya. Karena awal itu saya katakan bahwa sejak seperti apa namanya, seperti tali itu diputuskan, itu rasanya ya kita kan nggak ada pegangan lagi gitu. Tapi saya bersyukur walaupun tidak secara langsung kita di mentoring ya, ketemu mentor, tapi kita mungkin lewat kesaksian, lewat apa namanya renungan-renungan yang kita baca. Karena selama ini kan saya masih bergabung dengan satu komunitas ya, kalau seandainya nggak bergabung dengan komunitas itu ya saya merasa mungkin kerohanian saya menurun, karena saya merasakan beberapa bulan yang lalu sampai hari ini kadang-kadang saya merenung. Jadi memang benar hidup itu ya, walaupun kita sudah percaya, walau kita tidak ada orang yang mementoring kita sebagai mentor, itu memang apa namanya, memang ya kita otomatis mengalami ya, saya pribadi ya merasakan bahwa apa namanya, seperti arah jalannya itu nggak lurus gitu ya. Jadi biasakan kalau ada mentoring dia selalu mengingatkan, kamu seperti ini, kamu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ya kita harus ikuti ya, karena apa yang diarahkan itu kan sesuai dengan firman Tuhan. Nah apa yang saya katakan ini ya ternyata saya baru menyadari beberapa bulan ini dan sampai hari ini bahwa mentor itu penting untuk kita ya. Karena banyak orang menganggap nggak perlulah mentor. Ternyata seorang mentor itu penting untuk kita, apalagi mentor secara rohani lah. Gitu. Karena Yosua sejak Musa itu meninggal, Yosua itu saya melihat dia kecut tawar hati ya, karena nggak mudah bagi dia. Mungkin dia selama Musa hidup, mungkin dia lihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel ya. Nah, waktu Musa meninggal, saya lihat di situ Yosua ini seperti apa namanya, kayaknya hilang langkahnya seperti itulah. Itu menurut saya. Karena dia beberapa kali Tuhan katakan, Yosua kamu jangan kecut, jangan tawar hati. Sampai 3 kali saya lihat di situ. Nah, itu yang saya alami ya, yang hari ini saya bagikan. Ternyata seorang mentor itu penting sekali. Ya, jadi jangan kita sepelekan. Seorang mentor itu sekali lagi saya katakan penting. Jadi apa namanya, penting karena ya kadang-kadang itu kan berbeda. Ada orang yang memang yang nggak suka di mentor lah. Apalagi kalau mentornya kadang-kadang keras, kadang-kadang ya mungkin dia nggak nerima gitu. Tapi kalau memang hal itu memang ya Tuhan pakai seseorang untuk jadi mentor, bahkan dia menegur gitu. Ya sebenarnya kita harus istilahnya kita harus terbuka saja gitu. Jangan menutup diri. Nah ini saya alami ya beberapa bulan dan minggu ini. Tapi saya mencoba karena saya bergabung di satu komunitas, ya, saya melihat ya bahwa ya udah karena di situ kami ya penting kami hadir, ibadah kami hadir, apapun kami hadir itu. Tapi sebenarnya apa namanya tidak ada sesuatu yang apa namanya membuat jemaat itu saya melihat apa namanya itu perubahan gitu. Seharusnya kan kenapa mentor ini penting? Karena mentor ini saya melihat bahwa kalau memang dia dipakai Tuhan, dia ya mungkin karakternya mungkin keras, ya saya melihat ya memang bagus, ya itu lembut juga bagus. Tapi kadang saya melihat memang ya, maka saya katakan tadi saya di tengah-tengah yang mengambil positifnya ya, baik yang keras maupun yang lembut ya saya harus terima. Tapi kalau biasanya orang biasa menerima yang keras ya, sesuatu pengajaran, teguran itu mungkin waktu dia masuk ke tempat yang biasa lembut itu sangat berbeda gitu. Karena saya ada beberapa orang yang saya temui ya saya katakan aduh nggak enak ya katanya, berbeda gitu kata. Kenapa aku bilang rasanya ya kayak makanan justru mungkin enak, justru mungkin kurang enak, atau mungkin justru pedas itu nggak pedas. Jadi dia sih merasakan. Sebenarnya ada ketemu satu komunitas dulu saya ketemu, dia cerita rasanya berbeda ya dulu katanya waktu kita ikut di komunitas satu pengajarannya bla 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 begini gitu.
Tapi waktu kita masuk ke komunitas yang baru katanya itu berbeda gitu. Nah, jadi ya buat saya pribadi sebaiknya kita ya kalau saya ngambil yang positif aja, baik yang keras maupun yang lembut itu ya saya tetap terima. Tapi memang ya betul tadi kata teman tadi memang kalau kita sudah mendapat yang keras, kita masuk ke yang lembut, itu berbeda katanya. Berbeda sekali. Jadi katanya itu seperti belum ada sesuatu yang dia dapatkan. Gitu. Nah, ternyata apa yang teman saya katakan ini waktu saya masuk memang benar gitu. Seperti tidak ada sesuatu yang saya dapatkan itu. Ya memang saya percaya itu firman Tuhan, saya terima. Saya nggak menyangkal firman Tuhan, saya terima. Tapi firman Tuhan yang memang istilahnya itu masuk gitu. Waktu dia ajarkan, dia ingat itu masuk betul, masuk ke pikiran, masuk ke hati. Nah itu betul. Yang satu yang saya katakan tadi memang bisa dengar, tapi firmannya itu bukan juga mental, tapi rasanya belum begitu menusuk begitu. Nah makanya teman saya bilang kalau sudah biasa, ternyata benar. Kalau sudah biasa menerima pengajaran yang keras, teguran yang keras, kita masuk kepada pengajaran yang lembut atau mungkin yang lembut, itu berbeda ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya belajar menerima, ya mungkin di tengah-tengah ya, antara keras dengan yang lembut tadi, karena saya pikir semua baik ya, yang keras juga baik, yang lembut juga baik gitu. Nah, tapi kalau terlalu lembut juga ya, itu membuat kita juga kadang-kadang kelembutan juga. Ya. Sebenarnya itu memang harus seimbang buat saya, yang keras, yang lembut harus seimbang. Nah, ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, jadi saya katakan lagi bahwa seorang mentor dalam kehidupan itu dalam kehidupan rohani itu sangat penting sekali ya. Itu kita nggak bisa katakan itu nggak penting, itu sangat penting sekali. Itu karena saya merasakan beberapa bulan dan sampai hari terakhir ini rasanya gimana ya, saya katakan dari awal tadi seperti saya berjalan itu tidak begitu lurus-lurus, cuma kadang-kadang ya nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan itu kalau ada pengajaran yang ini, wah begini, itu rasanya kita tuh dimotivasi gitu, supaya kamu harus begini, ya kita sudah harus berubah. Bagaimana caranya kita harus lakukan. Nah kalau yang lembut ini saya melihat yang saya masuk di komunitas lembut ini berbeda, ya dia nggak menggunakan teguran, dia hanya melewati, ya udah didiamkan aja gitu. Nah saya yang biasa keras itu kadang-kadang tuh nggak terima gitu. Tapi ya sudah, karena saya masuk di komunitas yang baru ini, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu saya ikuti aja. Gitu. Nah ini yang saya sampaikan buat buat Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian saya ini, bahwa saya katakan bahwa seorang mentor dalam kehidupan kita secara rohani itu penting. Baik keras maupun lembut, kita harus bisa mengimbanginya. Jangan pas pertama kita lembut dapat ya, pas kita masuk mungkin kaget ya, tapi karena kami masuk di tempat yang keras awalnya pas kami masuk ke yang lembut, itu rasanya memang ya berbeda sekali gitu ya. Tapi yang memang ya saya katakan berbeda, karena yang keras itu memang betul-betul mengakar, membekas ya, nggak bisa hilang ya. Saya pernah kasih tahu sama anak saya waktu itu bahwa apa yang kita dapatkan ternyata masalah kedisiplinan waktu, masalah banyak hal itu memang ya itu nggak pernah saya lupakan begitu ya. Apa yang pernah diajarkan dulu, yang pernah diingatkan dulu tuh waktu saya masuk ke komunitas yang baru ini sangat berbeda gitu. Waktu yang dulu itu begitu disiplin ya, banyak hal yang didisiplinkan ya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan maupun apapun, artinya tetap memberikan yang terbaik gitu. Nah ini yang saya katakan buat Bapak Ibu, bahwa kita hidup ini kita nggak bisa mengatakan aku nggak perlu seorang mentor. Tapi bukan mentor kita pilih-pilih, enggak. Tapi kalau memang Tuhan kasih mentor baik keras maupun lembut, ya kita harus tetap terima gitu. Apalagi kalau kadang-kadang yang kita sudah nggak masuk lagi di komunitas pengajaran yang keras, atau mungkin mentor yang istilahnya keras sekali, mungkin kita nggak masuk di situ, kita masuk ke komunitas yang baru, dan kita lihat mentornya memang ya lemah lembut dan segala macam, ya bagi saya pribadi, saya harus tetap di tengah-tengah ya, mengimbangi lah. Yang keras saya terima, yang lembut saya terima. Jadi saya bersyukur saya terima yang keras, pengajaran tegurannya. Waktu saya masuk ke yang tidak begitu keras, artinya saya biasa. Biasa dalam arti apa? Karena sudah biasa dengan yang keras. Jadi waktu yang lembut itu, dia masukkan pengajaran yang sedikit mulai keras,
bagi saya ya tidak heran, tidak maksudnya mungkin dia menyinggung atau apa gini, karena saya sudah terima dengan yang baru gitu. Nah, itu saya bisa merasakan apa yang dihadapi Yosua ya. Karena Yosua ini kan sejak dia tidak lagi bergabung dengan tidak lagi dia dengan Musa, karena Musa dipanggil Tuhan. Waktu dia yang memimpin bangsa Israel, kan nggak mungkin dia dengan caranya Musa kan, tapi pasti ada sesuatu yang dia dapatkan dari Musa yang mau dia arahkan ke bangsa Israel. Maka saya lihat di dalam firman Tuhan di Yosua itu, sampai Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, dia katakan. Mungkin dia menegaskan, karena dia melihat bangsa Israel waktu selama dia pimpin keutamaan itu, mungkin ya saya percaya pasti ada yang melawan, ada yang dengar-dengaran mungkin. Tapi di situ Yosua menegaskan kepada bangsa Israel, saya dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Allah. Nah, ini yang saya hadapi Bapak Ibu. Saya melihat keadaan seperti itu, kami sekeluarga, udah kita ngambil keputusan, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini tidak membuat kita untuk mundur, kita akan terus maju dan maju. Mungkin kita merasa seperti yang Yosua katakan, dia merasa tawar tapi ya saya bersyukur karena hari-hari ini saya juga bersyukur saya tetap masuk di komunitas yang saya katakan sampai hari ini saya tetap masuk di komunitas ya yang lama, walaupun saya sudah masuk komunitas yang baru. Tapi saya juga bersyukur ada banyak hal-hal masukan dari hamba-hamba Tuhan yang dulu pernah jadi mentoring saya juga dulu ya. Waktu saya pernah dengan beliau, dan sampai hari ini beliau juga masih memberikan saya renungan, dan renungannya itu memang cukup keras ya, cukup keras. Jadi makanya karena saya sudah biasa mendengar yang keras ya, jadi buat saya tidak terlalu kaget gitu. Makanya saya katakan saya pribadi sangat bersyukur kalau saya menerima dari mentor yang keras, saya masuk kepada mentor yang baru, lembut, ya saya yang harus mengimbangi begitu. Saya harus mengimbanginya. Nah, ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, ya saya katakan bahwa dalam hidup kerohanian ini kita perlu seorang mentor. Karena tanpa ada mentor, saya percaya kita tidak akan bisa menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan juga bisa memakai seorang mentor ya. Mungkin ya kita pikir aku mungkin bisa, enggak, kita tetap harus pakai seorang mentor karena kita lihat aja Yosua ya, saya katakan di Yosua berkali, dan Yosua itu sejak dia dengan Musa ya, saya lihat bahwa dia sempat mengalami ketakutan, tawar hati ya. Nah, tapi Tuhan selalu ingatkan dia, ya, kamu jangan tawar hati, kamu jangan kecut, kamu tetap kuat atau harus kuat gitu. Nah, itu yang saya hadapi Bapak Ibu. Maka saya katakan kalau mungkin situasi seperti apa yang saya alami, mungkin Bapak Ibu pernah seperti apa yang saya alami, cepatlah ya. Mungkin kita lepas dari mentor yang lama. Tapi kalau kita masih tetap berhubungan dengan mentor yang lama, tetaplah kita mengadakan hubungan dengan mentor lama walaupun kita sudah masuk ke mentor yang baru ya. Tapi yang bagusnya kita di tengah, baik yang lama maupun yang baru, kita harus terima. Karena saatnya kita harus harus bisa belajar dewasa, belajar mandiri. Bukan berarti kita nggak perlu mentor, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar mandiri, menentukan arah hidup kita. Artinya kita harus percaya dengan Tuhan, apapun yang terjadi, yang buat kita mungkin tawar hati, buat kita tidak ada pengharapan, apalagi kalau kita lepas dari seorang mentor yang lama yang biasanya kita menerima pengajaran yang keras, tiba-tiba kita masuk ke komunitas yang baru menerima pengajaran yang berbeda, ya memang terfirman, tapi mungkin cara penyampaiannya mungkin lembut, ya tidak sekeras dengan yang lama, mungkin tidak sampai masuk ke hati kita atau membuat kita lebih tersinggung gitu. Memang bagusnya ya kita harus dibuat tersinggung, karena di situ kita harus berubah. Justru tersinggung itu buat kita harus berubah, buat kita berpikir, oh saya ini masih seperti, saya harus perbaiki ini. Ya. Maka saya katakan lagi, saya bersyukur bahwa saya menerima semua ini karena saya bertemu dengan mentor yang saya akui ya, luar biasa buat saya. Sampai hari ini pun saya tetap berdoa buat beliau, mungkin dia dipakai Tuhan lebih hebat, lebih heran lagi, semakin banyak jiwa yang beliau bawa kepada Tuhan,
Dan saya berdoa juga buat mentor saya yang baru ya. Walaupun mungkin ya caranya berbeda dengan mentor yang lama. Tapi buat saya pribadi, sekali lagi saya katakan bahwa saya tetap di tengah ya. Yang baru saya terima, yang lama pun saya tidak akan buang ya. Karena hal-hal seperti ini membuat saya berpikir bahwa, maka saya katakan bahwa hidup ini kita perlu ada orang yang mementoring kita ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan dari program ini, biar ini menjadi berkat ya. Apa saya katakan tadi berkali-kali bahwa kita perlu seorang mentor dalam hidup kita, bahkan mentor secara rohani. Kita tidak bisa ya, karena itu saya menyadari sekali saat ini bahwa sejak saya tidak ada mentor ya, itu saya merasa seperti yang saya katakan awal, saya seperti kehilangan arah gitu. Saya sempat bingung, tapi saya bersama hati nggak mungkin saya seperti ini. Saya harus bangkit dari rasa seperti ini, rasa-rasa tawar hati atau seperti tidak ada arah gitu. Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya bergabung dengan satu komunitas yang ya walaupun komunitasnya sangat berbeda dengan komunitas yang lama, tapi saya tetap berusaha untuk mengimbangi semua itu, karena itu juga untuk saya pribadi, dan apa yang saya lakukan ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahwa kita perlu seorang mentor dalam kehidupan secara rohani loh Bapak Ibu ya, kita perlu seorang mentor. Jadi kita tidak bisa lepas, perlu seorang mentor dalam kehidupan kita. Nah itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.